Bagaimana sebenarnya kisah Tohari alias Mbah Slamet menobatkan dirinya sebagai dukun yang bisa menggandakan uang? Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti. Dan inilah barang bukti yang berhasil diamankan Polres Banjarnegara. Selain uang, polisi juga berhasil mengamankan racun yang digunakan Tohari alias Slamet yang digunakan untuk membunuh para korbannya. Dan inilah sosok Tohari alias Mbah Slamet yang berhasil kami temui di Mapolres Banjarnegara. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terikat gelang besi, Mbah Slamet hanya duduk terdiam. Sekarang saya sudah bersama dengan Mbah Slamet. Mbah Slamet, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu. Sehat ya? Sehat ya, Mbah Slamet ya. Ya. Mbah Slamet, tahu soal total korban nggak sih, Mbah Slamet? Ya, tahu. Tahu. Nah, apa sih itu Mbah Slamet? 12. Oh, 12. Iya. 12 korban itu Mbah Slamet ketemu secara langsung? Iya, iya, Bu. Oh, ketemu langsung. Iya. Itu kapan Mbah Slamet? Ya, waktu itu kan waktunya kan kadang ada yang 1 tahun baru sampai, ada yang udah 2 tahun baru sampai gitu. Oh, jadi macam-macam ya? Iya. Oh, beda ya? Iya. Nggak satu waktu gitu nggak berarti? Enggak. Tapi Mbah Slamet itu udah apa? Ngejalanin kegiatan jadi apa, pengganda uang? Pengganda uang betul ya? Iya. Kalau saya sebutnya ya. Iya. Itu dari kapan? Ya sekitar 4 tahunan. 4 tahun berarti sekitar 2000 berapa? 2019-an? Iya. 2019 itu sudah mulai. Ya, cuma kan nggak semua orang dibunuh. Cuma ini penggandaan uang aja. Tapi sebenarnya Mbah Slamet tuh bisa gandain uang? Sebetulnya nggak bisa, Bu. Cuma ini aja trik aja, Bu. Oh, triknya aja. Iya. Jadi biar banyak yang datang ke Mbah Slamet. Iya, Bu. Dari 2019 itu sampai sekarang itu 12 korban tadi memang dari tahun 2019 sih. Ya, ada yang udah ini memang. Intinya sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun itu ada yang ini, ada yang udah dibunuh, ada yang 1,5 tahun gitu. Oh gitu, macam-macam lah ya. Iya. Tapi artinya dari jangka waktu 2019 sampai 2023 gitu ya, kurang lebih ya berarti ya. Iya. Itu biasanya kalau orang-orang datang itu ngapain aja sih biasanya Mbak? Ya Oh, dia datang ke Mbah Slamet nih. Ya dia punya utang banyak, mungkin kepengen kepengen bisa bayar utang, kepengen kaya juga, jadi seperti itu. Jadi dia datang ke tempat saya, dia itu mau minta tolong, intinya utangnya banyak, mau membayar utang nggak bisa, jadi minta tolong sama saya, Bu. Oh, buat gandain uang. Ya sebetulnya saya juga nggak bisa sebetulnya, Bu. Ya kalau misalnya ada korban datang ke Mbah Slamet, itu gimana caranya tuh sampai sana, ngapain aja? Bisa ada ritual-ritualnya enggak? Ya ada sih ritual ada, Bu. Iya. Gimana itu? Iya. Ya kalau ritual itu misalkan saya minta uang dari si calon korban itu 2 ribuan 2 lembar, itu nanti tak jadikan 3 juta. Uang itu saya nukar dari pom bensin, ya. Jadi modal saya sendiri, Bu. Oh, awalnya modal Mbah Slamet sendiri. Iya. Itu buat menipu biar orang-orang percaya nih bisa gandain uang. Iya. Iya. Tapi biasanya rata-rata berapa sih Mbah Slamet? Iya. Korban datang Mbah Slamet tuh ngasih uangnya berapa biasa? Ya ada yang 15, Juta. ya ada yang 20, ya. Paling banyak berapa? Ya segitulah. 70? Ya enggak, 20, 30. Oh, itu bertahap tapi. Ya. Terus kan tadi kan udah tuh ya kan, kasih uang itu biasanya kasih uang langsung ke Mbah Slamet atau ke siapa? Ya langsung ke saya. Apa? Tunai atau transfer? Ya atau bisa? tunai, Bu. Oh, tunai. Iya. Pas ketemu langsung itu. Ya ketemu langsung itu, ya. Oke, pas ketemu langsung, terus itu ngapain pas sampai rumah Mbah Slamet? Intinya dia mau minta tolong gitu, mau minta tolong, ya tetap saya kerjakan gitu. Saya bisanya sama bu saya lah gitu. Nggak ada ritual-ritual gitu Mbak Slamet? Ya kalau ritual ada. Gimana? Ritual ada, makanya saya dibawa ke kebun itu ya ritual gitu.
Oh, jadi korban-korban itu selalu dibawa ke kebun atau cuma beberapa aja? Ya ada yang nggak dibawa ke sana, ada yang dibawa ke sana gitu. Terus nggak yang mau pas di kebun itu biasanya ngapain Mbak Selamat? Kalau di kebun ya itu ngobrol-ngobrol lah tuh, ritualan gitu. Ritual ngapain aja biasanya? Ya bakar-bakar menyan Bu. Oh, bakar-bakar Iya. bertahan. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Tohari alias Mbah Selamet mendaulatkan dirinya sebagai dukun yang bisa menggandakan uang? Kami mencoba mencari tahu hal ini dengan bergegas menyusuri kampung Tohari alias Mbah Selamet tinggal. Tak cukup sulit untuk bisa mendapatkan kampung Tohari alias Mbah Selamet tinggal. Lokasi kampung Tohari tinggal memang tak jauh dari tempat kejadian perkara. Tampak dari kejauhan perempuan yang berdiri di teras rumah itu. Dia adalah Seneh, istri Tohari alias Mbah Selamet. Seneh tak memungkiri jika Tohari alias Mbah Selamet sudah jarang pulang sejak dirinya menikah lagi. Bagaimana mungkin seorang Tohari bisa dikatakan sebagai dukun pengganda uang, sementara selama ini Tohari tinggal menumpang bersama mertuanya atau orang tua Seneh? Itu yang biru ini hijau biru istri kayak. Oke, yang pakai baju pink? Ya pada itu ibunya Bu Camat. Oh, oke, istrinya Pak Selamet itu ya? Ya. Namanya siapa Mbak? Selek. Bu Seneh. Jadi menurut keterangan Pak Sigit, ini adalah rumah Mbak Selamet, rumah ini 1 dan 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya Tita dari TV One Jakarta, Bu. Oh, iya. Ini rumah Pak Selamet betul? Iya. Oh, oke. Rumahnya 2 ini, Bu. 2. Yang ini Rumah saya lah, mau Pak Selamet kan di sini kan ikut mertua. Oh, itu mertua. Iya. Ibu, kalau boleh tahu Pak Selamet itu biasanya keseharian ngapain aja, Bu? Sehari-harian ya nggak tahu kan, udah setahun ini kan nggak pernah pulang. Oh, nggak pernah pulang? Iya. Kemana, Bu? Nggak tahu sama istri mudanya. Oke, terakhir kapan tinggal di sini? Tahun berapa? Terakhir sebelum puasa. Oh, jadi sempat ke sini. Ya sempat ke sini tapi cuma sebentar langsung pergi lagi gitu. Ngapain biasanya lo sini? Nggak tahu, cuma pulang ya kayak seperti orang pamitan aja lah, nggak ngobrol apa-apa gitu. Cerita jika banyak tamu yang berkunjung ke rumah Tohari diamini oleh Seneh. Namun dirinya tak tahu banyak soal ihwal banyaknya tamu yang datang ke rumahnya menemui Tohari alias Mbah Selamet. Informasi yang beredar di luar sana kan Mbah Selamet tuh bisa gandain uang. Itu tuh Ibu tahu nggak? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Jadi sama sekali nggak tahu aktivitasnya tuh. Nggak tahu. Ngapain aja? Nggak tahu, kalau ada tamu apa kan langsung pergi gitu kan, nggak tahu. Iya, Bu, saya penasaran deh. Biasanya kalau misalnya Mbah Selamet tuh ada banyak tamu, itu kesini nggak sih, Bu? Ya sini dulu, tapi kan ya nggak terlalu banyak lah, ya keluar masuk. Oh, keluar Ya. tuh. Itu tamu-tamunya tuh dari mana itu? Nggak tahu, saya nggak nanya. Oh, nggak nanya. Ya, Kapan tuh, Bu, terakhir Mbah Selamet tuh bawa? Atau ada tamu datang ke sini? udah lama. Kapan kira-kira terakhir? Ya. Tahun berapa gitu? Tahun yang kemarin, Tahun lalu 2022 berarti. Itu pas datang itu biasanya gimana tuh, Bu? Pagi, siang, sore, malam atau kalau malam sih nggak pernah ada tamu kesini, tapi siang. biasanya siang? Ya, Itu banyak, Bu, biasanya, Bu. ya nggak terlalu banyak. Ada siapa aja biasanya yang Ibu tahu gitu? Saya nggak tahu. Pasang suami istri atau Iya kadang ya ada sepasang suami istri, tapi kan saya nggak nanya dari mana gitu kan, nggak. Ada bangunan yang membuat kami penasaran akan keberadaannya. Bangunan yang tepat berada di depan rumah Seneh ini kini sudah tak boleh lagi dibuka oleh pihak kepolisian. Seneh pun tak menampik jika ada tamu yang Tohari ajak masuk ke dalam bangunan tersebut. Karena nggak sih tamu yang datang ke sini gitu ya, Bu ya? Terus diajak Pak Selamet itu ke apa? Daerah kebun gitu? Iya. Setahu saya paling cuma ngobrol di sini langsung ke bawah rumah situ gitu. Rumah mana, Bu? Ya rumah kecil ini udah paling 5 menit atau 10 menit udah kesini lagi ngobrol lagi gitu. Oh, kita boleh? Enggak, Lihat. sekarang udah nggak boleh dibuka sama Pak Kapolres. Oh, nggak boleh dibuka. Tapi isinya tuh apa, Bu? Kosong. Kosong. Iya, cuma buat sholat kalau ada tamu kadang sholat di situ gitu. Artinya Pak Selamet biasa kok sama tamunya biasa ke sini gitu ya. Lama, Bu, biasanya kalau di situ? Enggak, bentar. Berapa menit? 5 menit? Ya 5 menit, 10 menit lah. Terus habis itu Pulang, tamunya udah pamit pulang. Lah saya
baru keluar. Oh saya mau pulang. Iya, masih hati-hati saya betul. Ibu waktu pas habis kejadian ini sempat ngobrol nggak sih, sempat komunikasi sama orang tuanya Mbak Slamet? Enggak. Kita boleh menuju ke sana, Bu? Silahkan. Oke. Keterangan yang disampaikan oleh istri Mbak Slamet selaku tersangka pembunuhan mengatakan bahwa ini biasanya keseharian Mbak Slamet ketika di rumah itu sering sekali menerima tamu. Jadi tamu yang datang ke sini biasanya langsung diterima di rumah ini. Kemudian setelah itu langsung dibawa menuju ke ruangan ini. Ini ruangan tertutup, ukurannya juga kecil sekali ya. Nah, tadi saya sempat tanyakan, ini sebetulnya ruangan untuk apa? Terus tujuan para tamu itu dibawa ke sini itu untuk apa? Tapi tadi istri Mbak Slamet mengatakan bahwa di sini isinya kosong, tidak terlihat apapun, tidak ada apapun isi di dalam, tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Saya coba cek di sini, memang digembok, artinya dia tidak bisa masuk ke dalam. Tapi saya akan coba lihat di dalamnya. Oke, kameramen saya akan coba, kameramen saya Arfiansyah akan coba melihat situasi di dalam seperti apa. Kami pun mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalam bangunan ini. Dengan pandangan yang terbatas, kami hanya mendapati di dalam ruangan ini ada sebuah lubang berbentuk persegi yang tidak terlalu besar dan beberapa lembar karpet yang sudah tergulung. Kami pun tidak mendapatkan banyak informasi mengenai bangunan ini. Mas, kelihatan nih Mas, dari sini. Kelihatan. Ini. Tapi, apakah bangunan ini digunakan oleh Tohari alias Slamet sebagai tempat ritual untuk menipu para korbannya? Kami masih terus mencari kebenaran hal ini.